Barang bukti autentik kasus KM50 dipegang FPI, Habib Rizik mengatakan kami simpan sampai pengadilan HAM digelar. Dan unlawful killing itu pelanggaran HAM. Jadi bukan pembunuhan biasa ya, Pak. Kalau ada warga bunuh warga, ribut, berkelahi tentang sesuatu, itu pembunuhan biasa. Tapi kalau aparat negara menggunakan kewenangannya untuk membunuh warga sipil tanpa proses pengadilan yang sah, saudara, ini namanya unlawful killing dan itu termasuk pelanggaran HAM. Itu jelas membuktikan bahwa rezim ini kami menduga kuat unable dan juga unwilling, gitu kan, unable dan unwilling yang dua hal itu menjadi ciri khas, ya, ciri khas dari kejahatan HAM sistematis dan meluas. Pembunuhan di luar hukum atau tanpa putusan pengadilan yang dilakukan secara sengaja serta dilakukan atas perintah jabatan dengan melibatkan pejabat negara, saudara. Ini disebut extrajudicial killing. Ini juga pelanggaran HAM. Dan dua-dua ini ada pada peristiwa tragedi KM50 dan fisik mobil 6 syuhada menjadi bukti otentik yang tidak terbantahkan. Jadi selama rezim ini masih berpikiran begitu dan juga meyakini hal demikian serta masih eksis, gitu kan, ini akan sulit karena memang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan kan mereka, gitu kan. Jadi butuh willing dan butuh sesuatu yang memang mereka provide, gitu loh. Jadi kalau mereka sudah unable, sudah unwilling, ya kita repot, gitu, karena kan kita nggak punya kekuasaan. Imam Besar Front Persaudaraan Islam FPI Habib Rizik Syihab atau HRS mengungkapkan, kini pihaknya menyimpan barang bukti autentik atas kasus KM50. Barang bukti tersebut berupa mobil yang digunakan oleh 6 laskar FPI sebelum menjadi korban penembakan di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya, Habib Rizik menjelaskan pihaknya telah bekerja dengan keras untuk dapat mendapatkan kembali barang bukti berupa mobil tersebut. Para pengacara kita terus bekerja dan akhirnya kemarin malam berhasil mengambil kembali mobil 6 syuhada, tutur Habib Rizik seperti dikutip melalui unggahan kanal YouTube Islamic Brotherhood Television. Barang bukti autentik kasus KM50, Habib Rizik berujar, mobil tersebut akan disimpan dengan sebaik mungkin karena itu merupakan barang bukti yang bisa memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi. Mobil itu akan kita simpan dengan baik karena itu termasuk barang bukti autentik atas terjadinya tragedi KM50. Sekaligus fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita. Apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM50, lanjut Habib Rizik. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan jika mobil tersebut akan disimpan sampai ke-6 laskar FPI mendapatkan keadilan melalui pengadilan HAM. Kita amankan terlebih dahulu, nanti kita akan tempatkan di satu tempat sampai digelarnya pengadilan HAM untuk menegakkan keadilan bagi para 6 syuhada, ujarnya. Lebih jelas, HRS mengungkapkan jika pihaknya telah meminta izin kepada pemilik mobil tersebut secara lisan. Pemilik mobil tersebut telah memberikan izin untuk menyimpan barang bukti tersebut. Pemilik mobil ini pun sudah secara lisan sejak jauh-jauh hari menyatakan ini diberikan yaitu untuk kepentingan perjuangan penegakan keadilan, kata HRS. Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia Refli Harun mengatakan, dalam penyidikan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI banyak ditemukan kejanggalan. Kalau kita memiliki sedikit saja hati nurani dan pikiran yang lurus, yang tidak diselimuti dendam, maka sesungguhnya mudah sekali kita melihat bahwa KM50 itu penuh kejanggalan, kata Refli Harun melalui YouTube channelnya. Kejanggalan paling nyata dalam penyelidikan kasus KM50 ini adalah dimusnahkannya rest area di KM50. Kejanggalan paling nyata adalah kok kasusnya belum selesai tetapi lokasi kejadian delete atau dimusnahkan. Tambah dia, diketahui lokus detektif yang penting sekali dalam penyelidikan KM50 itu dihapus dan TKP tempat kejadian yaitu rest area KM50 dibongkar. Menurut Refli, di rest area memang banyak saksi tapi semua dibungkam dan sekarang semua saksi itu hilang karena rest areanya ditutup bahkan dibongkar. Pertama, dia itu adalah TKP tempat kejadian perkara. Kedua,
Pasti kehilangan saksi-saksi yang tadinya penghuni di sana yang barangkali bisa dimintai keterangan sekarang kan penghuninya otomatis sudah tidak ada lagi di sana, jelas Rafli Harun.